Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni dengan NIM 212110.2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media pembelajaran PAI. Terlebih dahulu, yaitu mengenai pengertian dari pengembangan media pembelajaran PAI tersebut. Dapat dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses ataupun upaya yang dilakukan untuk merubah atau meningkatkan suatu kualitas dari produk yang kita lakukan. Maka dengan adanya pengembangan tersebut akan meningkatkan kualitas dari sesuatu yang sedang kita lakukan atau dari suatu produk yang ada. Selanjutnya, mengacu kepada media pembelajaran PAI. Media pembelajaran PAI ini sendiri adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah dalam proses penyampaian materi untuk bagi pendidik. Sedangkan bagi peserta didik, dengan adanya alat dan media pembelajaran PAI ini akan mempermudah dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik tadi. Maka dengan adanya media pembelajaran PAI ini juga akan membentuk proses pembelajaran yang baik, efisien, dan kreatif, sehingga tujuan dari proses pembelajaran PAI ini tercapai dengan baik dan kualitasnya akan lebih baik. Jadi, jika mengacu kepada definisi dari perkembangan dan juga media pembelajaran PAI, maka perkembangan media pembelajaran PAI ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk merubah dari alat-alat yang digunakan dalam proses pendidikan PAI ini. Dengan adanya perubahan yang terjadi, diharapkan atau nantinya dilakukan suatu perubahan yang akan... Jenis-jenis media audio, visual, dan audio-visual dalam pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada televisi. Bukan hanya sekedar hiburan, tapi televisi juga bisa digunakan untuk mendidik peserta didik. Bagaimana caranya? Yakni dengan cara mempertontonkan di televisi itu, misalnya video ceramah, motivasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada video, digunakan untuk mengajarkan materi untuk pengembangan aspek-aspek sikap dan nilai-nilai yang bagus. Nah, ini juga caranya dengan menonton video. Tentunya video yang bermanfaat dan yang selanjutnya adalah slide. Bahan informasi yang disusun dalam 1 menit dan digabungkan. Itu adalah slide. Selanjutnya ada rekaman. Dapat dicontohkan ya, seperti mendengarkan murotal kepada peserta didik dan lainnya. Ini juga sangat. Selanjutnya ada komputer. Komputer ini dapat menyimpan mengelola informasi secara lama dan bertahan. Nah, jadi itulah beberapa media audio dan audiovisual dalam pengembangan pelajaran PAI. Ada televisi, video, rekaman, dan komputer. Urgensi pengembangan media pembelajaran PAI. Urgensi pengembangan media pembelajaran selain untuk mengatasi rasa jenuh, juga lebih ke bagaimana agar materi yang disampaikan dapat tertanam dan membentuk kepribadian yang berdasarkan ajaran Islam yang membantu proses pengembangan potensi peserta didik. Mengingat pembelajaran PAI tidak hanya sekedar proses transfer ilmu saja, akan tetapi lebih dari itu, yang merupakan inti dari tujuan pembelajaran, yaitu menanamkan nilai-nilai agama pada diri peserta didik untuk diimplementasikan pada kegiatan kesehariannya. Dalam hal ini, penggunaan ekspresi media ilmu pendidikan agama Islam harus selalu update menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi. Hal ini karena media berperan penting dalam membantu perkembangan potensi peserta didik, seperti dapat menciptakan keaktifan peserta didik di kelas dan juga sangat membantu tenaga pendidik atau guru dalam penyampaian informasi. Kemampuan tenaga pendidik, khususnya guru pendidikan agama Islam, dalam memanifestasikan kondisi yang menunjang proses kegiatan belajar peserta didik yang berkaitan terhadap pengelolaan elemen pembelajaran, yaitu pengelolaan. Baik, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan solusi kami tentunya terkait media pembelajaran. Apa terkait media? Dia adalah alat untuk bagaimana seorang guru dalam proses belajar mengajar. Yang ada 3 faktor perubahan yang disebut dengan faktor pendukung dan faktor pengembangan media pembelajaran, yaitu faktor pendukung pembelajaran media pembelajaran PAI.
kemajuan teknologi dan komunikasi kemajuan teknologi dan komunikasi terkait pengembangan media pelajarannya ada internet, smartphone, dan perangkat lunak lainnya. Kami memungkinkan pengembangan media pembelajaran yang aktif, interaktif dan menarik bagi siswa. Yang kedua, dukungan pemerintah dalam media pembelajaran PAI. Lembaga pendidikan dalam pengembangan media pembelajaran juga menjadi faktor pendukung penggunaan media pembelajaran. Pengembangan media tersebut terkait dapat dilakukan secara efektif dan efisien terarah. Selanjutnya ada faktor pengembangan atau penghambat pengajaran media pembelajaran PAI. Apa yang disebut faktor keterlambatan aksesibilitas. Jadi salah satu faktor penghambat aksesibilitas ialah terhadap teknologi dan internet. Di daerah yang pedesaan atau terpencil, akses media tersebut terhadap teknologi dan internet masih terbatas dan sulit untuk melakukan atau menjangkau sebuah media pembelajaran PAI. Yang kedua, kurangnya pengetahuan guru atau keterampilan guru terhadap media pembelajaran PAI itu tidak mengetahui apa yang maksud keterampilan menggunakan media pembelajaran juga dapat menjadi faktor penghambat jika guru tidak mampu menerapkan media pembelajaran PAI terhadap siswanya. Menggunakan media pembelajaran dengan baik, maka potensi pengembangan media tersebut tidak terlalu dapat dimaksimalkan. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Yang kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Di sini saya Liana Asmarita Kesogihin dengan NIM 2121091. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah dibacakan oleh atau dipresentasikan oleh teman-teman kita. Jadi media pembelajaran PAI itu adalah alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran PAI. Ada 3. Yang pertama itu media audio, media visual, dan media audio visual. Selanjutnya adalah urgensi pengembangan media pembelajaran PAI. Adapun urgensi pengembangan pembelajaran PAI ini adalah selain untuk mengatasi rasa jenuh, juga bagaimana agar materi tersampaikan dan tertanam yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dengan adanya media pembelajaran PAI ini, peserta didik dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah faktor pendukung pengembangan media pembelajaran PAI. Ada 2, yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang kedua dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah faktor penghambat pengembangan media pembelajaran PAI. Nah, selain ada faktor pendukung, di media pembelajaran PAI juga ada faktor penghambatnya, yang itu ada 2 juga. Yang pertama itu kurangnya aksesibilitas dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman penggunaan media pembelajaran oleh guru. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.